mahasiswa, bagaimana kabarnya hari ini? Saya rasa sehat semua ya. Dan langsung saja sebelum memulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Silahkan kepada salah satu siswa memimpin untuk memulai dengan pembelajaran hari ini. Ya, setelah dibacakan doa, sekarang saya absen terlebih dahulu ya. Dan apakah ada yang tidak hadir? Dan kalaupun ada, nanti suratnya apakah ada? Baik, selanjutnya Ibu akan sampaikan tujuan kita mempelajari ikatan logam. Kalian silakan baca tujuan pembelajaran yang ada di PPT ini. Selanjutnya, sebelum masuk ke dalam materi, kita ulas dulu pelajaran minggu yang lalu. Nah, minggu yang lalu kita telah membahas mengenai ikatan kovalen. Nah, pada minggu ini, hari ini kita akan membahas juga mengenai ikatan logam. Tidak jauh berbeda dengan ikatan kovalen yang berkaitan dengan ikatan ion negatif dan ion positif. Nah, sebelumnya, apakah kalian pernah melihat peralatan dapur yang terbuat dari logam seperti garpu, sendok, panci, wajan, atau yang lainnya? Nah, kalau kalian sudah membayangkan peralatan yang di dapur, nah selanjutnya supaya lebih jelas lagi, apa sih kita membahas apa sih kok ada peralatan dapur? Nah, supaya lebih jelas, sekarang kalian membuka PPT, membuka buku mengenai apa? Ikatan logam. Ikatan logam sendiri merupakan ikatan kimia yang terbentuk akibat penggunaan bersama elektron-elektron valensi antara atom-atom logam. Nah, logam itu memiliki beberapa ciri-ciri, yaitu dia memiliki konduktivitas termal dan listrik yang tinggi, kemudian berkilau dan memantulkan cahaya, kemudian dapat ditempa. Nah, ciri khas utama yang paling penting dari logam sendiri adalah dia dapat ditempa, mudah dibentuk, yang kemudian dia memiliki variasi kekuatan mekanik dan lain sebagainya. Kemudian silahkan kalian membaca bacaan saja, dilanjutkan, dan kalian akan saya tampilkan sebuah video. Selamat menyaksikan video. Baiklah, kenapa sih kita harus mempelajari tentang ikatan logam? Kenapa? Perlu diingat bahwa ikatan logam itu adalah suatu kekuatan utama yang menyatukan atom-atom logam. Ikatan logam adalah akibat dari adanya tarik-menarik muatan positif dari logam dan muatan negatif dari elektron yang bergerak bebas. Kemudian, sifat-sifat logam itu tidak bisa dimasukkan ke dalam kriteria ikatan seperti ikatan kovalen maupun ikatan ion. Nah, kenapa kita harus mempelajari ikatan logam? Karena berbeda dengan ikatan kovalen dan ikatan ion, karena ikatan logam sangat berkaitan erat dengan kehidupan kita sehari-hari. Dengan demikian, logam membentuk model ikatan yang berbeda. Kemudian, logam sendiri memiliki ciri-ciri dan memiliki khas tersendiri. Kenapa sih? Ada yang tahu? Bagus sekali jawabannya. Kemudian untuk mempersingkat waktu, kalian akan saya minta untuk berkumpul dengan kelompok kalian masing-masing yang telah ditentukan kemarin. Kemudian kalian membaca literatur dari internet maupun dari buku tentang materi pembentukan ikatan logam. Silahkan kalian pelajari, kalian diskusikan, dan kalian identifikasikan hubungan sifat logam dikaitkan dengan proses pembentukan ikatan logam, dan menuliskan hasil diskusi tentang ikatan logam pada lembar portofolio yang telah Ibu bagikan. Ini kita diskusikan bersama-sama dan kita bahas bersama-sama. Baik, silahkan kalian mempresentasikan diskusi kelompok kalian mulai dari kelompok 1. Bagus sekali, dari kelompok 1 kita beri oplos. Kemudian
Kelompok yang lain apakah ada yang mau menyanggah atau mau ada yang bertanya? Silahkan. Kita beri aplaus untuk kita semua karena sudah melaksanakan diskusi. Selanjutnya silahkan dari perwakilan kelompok, silahkan kalian membacakan kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Silahkan kelompok 5. Kita beri aplaus untuk kita semua karena sudah melaksanakan diskusi. Selanjutnya silahkan dari perwakilan kelompok, silahkan kalian membacakan kesimpulan dari pelajaran kita hari ini. Silahkan kelompok 5. Ibu akan sedikit menambahi mengenai apa yang disampaikan oleh kelompok 3. Nah, logam-logam alkali mempunyai beberapa sifat fisik, antara lain semuanya lunak, putih, mengkilat, dan mudah dipotong. Tapi jika logam-logam tersebut dibiarkan di udara terbuka, maka permukaannya akan menjadi kusam karena logam-logam tersebut mudah bereaksi dengan air atau oksigen dan biasanya disimpan dalam minyak tanah. Nah, itu sudah bagus dari kelompok 3. Kita beri aplaus untuk kita semua karena sudah melaksanakan diskusi. Jadi, ikatan logam merupakan ikatan kimia yang terbentuk akibat penggunaan bersama elektron-elektron valensi antara atom-atom logam. Nah, kemudian logam juga memiliki beberapa sifat atau memiliki ciri-ciri khas. Kemudian ciri-ciri ikatan logam juga mempunyai beberapa ciri-ciri. Yang pertama yaitu atom-atom logam bisa diibaratkan seperti bola pejal yang terjejal rapat satu sama lain dan lain sebagainya. Dan elektron-elektron valensi tersebut berbaur membentuk awan elektron yang menyelimuti ion-ion positif logam. Kemudian adanya ikatan logam itu menyebabkan logam itu bersifat tertentu, yaitu dapat ditempa salah satunya. Kemudian proses pembentukan ikatan logam sendiri dia saling meminjamkan elektron. Hanya saja jumlah atom yang bersama-sama saling meminjamkan elektron valensinya, elektron yang berada pada kulit terluar, ini tidak hanya antara dua, melainkan beberapa atom tetapi dalam jumlah yang tidak terbatas. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Untuk minggu yang akan datang, silahkan kalian kerjakan LKPD selanjutnya, halaman selanjutnya itu kalian kerjakan dalam buku tugas dan kalian mempelajari pembelajaran mengenai interaksi antar molekul. Dan cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Apabila dalam penyampaian Ibu banyak yang kurang, banyak salah-salah, Ibu mohon maaf yang setulus-tulusnya. Cukup sekian, kemudian kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.